Sanjoto adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang termasuk kategori cikal bakal TNI atau anggota TNI pertama kali pada masa pembentukan saat Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Belanda menguasai kembali kota Surakarta, Sanjoto menyingkir dari kota dan mengikuti perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk perang gerilya dengan home base di Wonogiri dan sekitarnya. Kala itu dia bergabung dalam satuan polisi tentara diberi pangkat Letnan Muda. Selama berjuang bergerilya, Sanjoto yang menyandang bintang Sewindu dan bintang gerilya langsung diberikan dan ditandatangani Presiden Soekarno mendapat tugas sebagai pengaman rute gerilya Pak Dirman atau Jenderal Sudirman. Dalam mencari rute aman ini, menurut Sanjoto juga acap kontak senjata dengan tentara Belanda. Di daerah Jumapala, Sanjoto pernah memasang Landsman atau Ranger Darat untuk menghancurkan truk pembawa pasukan Belanda. Saat itu sekitar pukul 6 saat maghrib, ranjau berhasil dilindas rombongan truk dan meledak. Ada belasan tentara Belanda dalam truk itu yang berantakan dan gugur, sementara lainnya balik arah melarikan diri. Kami bergegas melucuti senjata mereka dan kami dapatkan belasan pucuk senapan, pistol dan amunisi. Rasanya senang tapi heran karena yang gugur kebanyakan pasukan Belanda kulit hitam, sebagian Gurkha dari India atau Tamil. Sanjoto mengakui pada waktu itu gerilya keluar masuk hutan dilandasi rasa sukacita. Semangatnya dalam mengusir penjajah. Kontak senjata kadang tidak berpikir bisa mengakibatkan kematian. Namun kadang juga ada yang mereka khawatirkan, yaitu kehabisan amunisi. Maka bertempurnya disiasati dengan cara menghadang, menembaki lalu lari masuk hutan lagi. Baru kalau ada kampung sekitar yang dibakar Belanda, berarti ada tentara Belanda yang terbunuh oleh kami. Pengalamannya berjuang sebagai tentara kala itu tak selamanya manis, namun ada kepahitan yang harus diterima Sanjoto, yakni saat pucuk pimpinan TNI memberlakukan rekonstruksi dan rasionalisasi di tubuh angkatan perang. Karena terlalu gemuk dan pemerintah kesulitan menggaji karena kondisi keuangan yang minim, maka dampaknya juga dialami Sanjoto. Pangkat Letnan Muda yang telah disanang pun diturunkan menjadi kopral. Menghadapi hal ini pun Sanjoto merasa terpukul, meski menyadari awal menjadi tentara tidak melalui perekrutan dan pelatihan militer. Dia kemudian menyampaikan keberatannya dan niatan untuk kembali ke Surakarta melanjutkan sekolah. Kebijakan pimpinan pun berubah. Sanjoto ditawari pangkat sersan polisi tentara dan akhirnya bisa menerimanya serta melanjutkan berjuang di bawah komando Kolonel Gatot Subroto yang berkedudukan atau bermarkas di Gunung Lawu. Kondisi berangsur berubah. Sanjoto ditugaskan di Selawi Tegal saat menumpas DITI. Saat itu Sanjoto ditugaskan menguji rebus atau SIM militer Letkol Ahmad Yani, salah satu pimpinan gerakan Banteng Nasional yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk menggempur DITI pimpinan Amir Fattah di wilayah Tegal sekitar tahun 50-an. Titik balik peningkatan pangkat justru saat bertemu Ahmad Yani yang kala itu sudah berpangkat jenderal saat operasi Dwi Kora di Kalimantan. Sanjoto tampaknya masih dikenalinya karena satu-satunya tentara yang menggunakan kacamata tebal alias belor. Melalui ajudan, Ahmad Yani memanggilnya dan mengenalkan kehadirin yang ada bahwa Sanjoto merupakan orang yang berjasa menguji SIM militernya saat di Tegal. Tanpa Sanjoto, mana mungkin Ahmad Yani punya SIM. Ahmad Yani kemudian bertanya kepada Sanjoto kemauannya apa. Ternyata Sanjoto minta ditugaskan ke Jawa karena sudah lama bertugas di Kalimantan sebagai polisi militer. Oleh Ahmad Yani akhirnya direkomendasikan bahwa juga diberi surat kenaikan pangkat menjadi sersan mayor. Bagi Sanjoto, pertemuan dengan Jenderal Ahmad Yani suatu anugerah karena saat itu dia belum naik pangkat dari sersan 1 menjadi sersan kepala.